Tetapi kan dia orang yang bermasalah gitu, orang yang menimbulkan kegaduhan beberapa waktu lalu. Pak Ahok itu pasti punya musuh. Pertama musuh di luar, yang kedua musuh di dalam. Beliau punya musuh-musuh politik, sisa-sisa masa lalu. Kita biarkan dulu Pak Ahok bekerja, tapi kalau kerjanya jelek, yang terjadi malah kekisruhan di Pertamina, kami di Komisi 6 tidak akan ragu meminta Pak Erick Thohir untuk memecat saudara Ahok. Masih tahu, 49 tidak tahu, apa namanya? Teledor, enggak dong, melakukan pembiaran. Jangan koar-koar, kalau kagak punya ilmu jangan koar-koar. Kalau kagak pinter jangan koar-koar. Saya memberantas korupsi, tapi di dalam kepemerintahan dia ada korupsi. Kita bisa pembiaran kalau 60.000 item. Justru sekarang saya membuat e-budgeting. Itu bukti kita mau kontrol. Dan itu dalam surat-surat itu, saya memberikan kuasa kepada tim anggaran. Kamu mana bisa ngawasin semua pembantumu beli cabai aja, kamu nggak bisa kontrol dia beli 2 atau 5 cabai. Ya kan? Haji Lulung lu dengerin. Takut kalinya. Kali bahwa yang paling bertanggung jawab dalam UPS ini adalah gubernur, ya, dan Pak Gubernur sudah dapat diduga menjadi tersangka dalam kasus UPS. Gimana saya jadi tersangka, orang saya yang laporin. Tapi untungnya Lulung bukan kabar eskrim ya. Kalau kabar eskrim saya bisa dikriminalisasi dia, tersangka ya. Saya udah pernah dipanggil baris krim kan, jadi sampaikan semua. Justru yang masalah itu justru dianya, karena telak banget itu anggaran siluman itu loh. Nggak ada dalam KUHP kok bisa muncul, ya kan? Nggak boleh muncul di APBD itu kalau nggak ada di KUHP. KUHP nggak boleh muncul seperti kalau nggak ada di rencana kerja pemerintah daerah. Itu semua tuh ada aturannya. Itu kenapa sih katakan ada anggaran siluman, ya kan, anggaran siluman soal UPS, scanner, macam-macam. Kita nggak tahu kok, di kita nggak ada, kita nggak ngusulin, tiba-tiba di crop diganti. Sekarang makanya saya dari dulu konsisten bilang, kalau mau jadi pejabat harus lapor LHKPN, ya kan? Kalau kamu lapor LHKPN, terus buktikan pajak yang kamu bayar berapa, baru kamu bisa pantas ngomong teriak-teriak. Itu yang saya bilang kan, ya kamu cek aja berapa penghasilannya, gaya hidupnya. Jadi nggak usah banyak ngomong gitu loh. Nah sekarang LHKP-nya kagak lapor gimana coba? Kamu cek aja tuh Sanusi sama Taufik lapor LHKPN nggak? Kagak, naik S-Class, Range Rover, Jaguar. Ya kan, Alfa tuh ada kelas atas lah, Mercy yang kelas ya susah kita ngomong. Sejak bulan 4 kemarin sudah nginput budgeting. Jadi ketika hasil pembahasan itu tidak bisa masuk lagi, sudah diklep-klep, dikunci. Seolah-olah duit rakyat itu gue yang bahas, gue yang kelola, gue yang gunain. Tidak ada dana mencurigakan. Ini saya jamin, ini kan yang dimasalahin sama dia UPS. Ahok itu buat SPD. Makanya jangan melakukan pencitraan di ranah hukum. Sekali lagi, jangan melakukan pencitraan di ranah hukum buat kepentingan dia ngegebukin kami. Ini semua sesuai peraturan. Ini pokoknya hasil pembahasan, Pak. Hasil pembahasan. Ya, belanja itu hasil pembahasan. Kalau hasil pembahasan, berarti SKPD saya, ini saya nyatakan disahkan karena beli UPS. Ini Pak Wali Kota berdiri, apakah Anda membahas di UPS 4,2 miliar per kelurahan di Jakarta Timur? Saya kira Bapak bisa menahan emosi Bapak. Pak Gubernur, jangan teriak-teriak Pak Gubernur. Apa itu Gubernur? Bukan preman Pak Gubernur. Tolong saya yang memimpin. Anak ini bilang Saya minta tolong ini rapat kita. Pak Gubernur dan kira-kira mengenai kebiasaan dari daerah. Saya kira tapi itu sudah saya Pak Gubernur, saya jangan gitu dong. Gubernur apa preman? saya mau Goblok, saya apa itu? saya mau Goblok, saya apa itu?
dukungan informasi dari masyarakat. Karena fungsi saya kan pengawasan. Utama di Pertamina adalah untuk memberikan pengawasan, jangan sampai Pertamina tidak mau berubah, masih berkeinginan untuk impor minyak. Saya rasa bagian terpenting bagaimana target-target Pertamina, bagaimana mengurangi impor migas harus tercapai. Justru menurut saya kehadiran Pak Ahok di sana sangat penting. Jadi Ahok ini orang yang ditakuti banyak politisi. Nah, kita harapkan semakin banyak ada nomor pengaduan, semakin banyak melapor, itu akan menolong kami melakukan pengawasan lebih baik. Sebelum video ini dimulai, klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Tekan tombol subscribe itu gratis, tinggal diklik, saya tungguin. 3, 2, 1. Selamat, Anda sudah bergabung dengan channel ini dan terima kasih sudah support di channel ini. Thank you. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Bagi kalian yang berminat dengan investasi 12%, akan tekan link di kolom deskripsi. Thank you. Kita kasih kesempatan kepada seorang Ahok bekerja sebagai komisaris utama, dan kalau nanti dirasakan bahwa kepercayaan publik maupun kepercayaan elit kepada dia meningkat, bukan mustahil dia akan menjadi direktur utama. Direktur Utama PT Pertamina Persero, Nike Widiati mengungkapkan 5 pekerjaan rumah perusahaan yang harus segera diselesaikan. Hal itu disampaikannya di hadapan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Taslim dan Komisaris Utama Pertamina Basuki Cahayapurnama atau Ahok di acara Pertamina Energy Forum 2019. Peran dari Pertamina dan juga pemangku kepentingan di sektor energi ini ada 5 yang perlu kita jalankan. Yang pertama adalah availability, ketersediaan. Dan yang kedua adalah accessibility. Accessibility ini juga masih menjadi tantangan. Demikian juga dengan rasio elektrifikasi yang belum mencapai 100%. Yang ketiga adalah affordability. Hari ini kita masih memerlukan program BBM satu harga. Kita masih memerlukan program energi berkeadilan. Yang keempat adalah acceptability. Ini terkait dengan lingkungan. Jadi kita juga punya target energy policy kita bahwa 23% harus di energy mix-nya harus dari new renewable energy. Dan yang kelima adalah sustainability. Nah, hari ini kita ini harus secara paralel menjalankannya. Kelima pekerjaan rumah tersebut antara lain availability, accessibility, affordability, acceptability, dan searchability. Mengenai availability, ketersediaan bahan bakar minyak dan gas di Indonesia sedang mengalami defisit di mana jumlah kebutuhan melebihi dari jumlah produksi. Menurut data BP Global Company, Indonesia mulai mengalami defisit minyak sejak tahun 2003 dengan jumlah produksi 1,18 juta barel per hari, sementara konsumsi mencapai 1,23 juta barel. Artinya, telah terjadi defisit 54.000 barel per harinya. Dan sejak saat itu, neraca minyak Indonesia selalu defisit dan semakin melebar seiring meningkatnya konsumsi domestik serta menurunnya jumlah produksi. Dan yang menyebabkan Indonesia harus impor demi memenuhi kebutuhan migas dalam negeri. Jika melihat hal tersebut, pekerjaan rumah yang harus dilakukan Ahok bukan hanya membenahi impor migas, namun masalah pemasukan negara juga menjadi tugasnya. Sebab sebagai komisaris utama, ia juga harus meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut. Semenjak namanya diumumkan akan menjadi pejabat di Pertamina, para pengamat telah menilai jika dirinya merupakan upaya dari Presiden Jokowi untuk berperang melawan para mafia migas di Pertamina. Sebelumnya, dalam memerangi para mafia migas, Presiden Jokowi telah membubarkan Pertamina Energy Trading Limited atau Petral yang menjadi sarang bagi para pengais rente. Dengan demikian, sesuai dengan arahan pemerintah untuk melakukan pengkajian terhadap anak perusahaan yang tadinya memerankan peran itu, dan Petral dan seterusnya, maka kami melihat bahwa peran Petral sudah tidak lagi signifikan
dalam proses bisnis di Pertamina, sehingga kami melaporkan kepada pemegang saham bahwa Pertamina memutuskan untuk mulai hari ini untuk memulai proses penghentian kegiatan Petral. Dalam kasus tersebut, Direktur Utama Petral Bambang Irianto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Bahkan diduga adanya campur tangan Pangeran Cendana di dalam anak perusahaan Pertamina tersebut. Diketahui, belum lama ini Pertamina kembali membuka anak perusahaan dengan nama Pertamina International Marketing and Distribution yang bertempat di bekas kantor Petral di Singapura, di mana trading arm Pertamina yang baru itu bukan untuk pengadaan impor seperti Petral, melainkan bergerak dalam bidang ekspor produk Pertamina dan jual produk pihak ketiga ke pasar internasional. Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Fahmi Radi, mengkhawatirkan kehadiran anak perusahaan tersebut. Menurutnya, kehadiran anak perusahaan yang baru dapat menjadi Petral Jilid 2. Ia menduga trading arm ini nantinya bakal lebih ke impor pengadaan LPG untuk pasokan kebutuhan dalam negeri yang masih sangat besar. Jadi polanya barangkali juga hampir sama. Awalnya adalah jualan produk-produknya Pertamina, kemudian nanti ujung-ujungnya dia akan impor, terutama adalah impor untuk LPG. Itu yang rawan itu ya, rawan dimasuki oleh mafia migas tadi. Kalau itu benar terjadi, jangan-jangan PMD itu justru yang menginisiasi dan mendorong mafia migas. Dalam hal ini, tugas dan wewenang Ahok sebagai komisaris utama yang mampu mengawasi rencana kerja dan anggaran perusahaan diharapkan mampu mencegah berdirinya Petral Jilid 2. Kita bekerja dan lihat hasilnya. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir telah mengambil keputusan untuk menempatkan Basuki Cahayapurnama atau Ahok untuk menjabat sebagai komisaris utama di PT Pertamina. Dengan jabatannya sekarang ini, Ahok ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan Pertamina. Dan tentu saja bukan perkara mudah bagi mantan Gubernur DKI Jakarta ini untuk mengemban amanah tersebut. Selain harus menyelaraskan kinerjanya dengan visi misi presiden, ia juga ditunggu oleh sejumlah permasalahan yang menjadi tantangan berat bagi dirinya sebagai pendobrak di dalam perusahaan tersebut. Seperti halnya menekan impor minyak dan pembangunan kilang minyak yang selama ini menjadi permainan para mafia migas. Kenapa Pak Basuki di Pertamina? Saya rasa bagian terpenting bagaimana target-target Pertamina, bagaimana mengurangi import migas harus tercapai. Proses-proses daripada pembangunan refinery ini sangat amat berat. Jadi saya perlu teamwork yang besar. Kita perlu figur yang pendobrak supaya ini semua sesuai dengan target. Toh beliau itu komisaris utama, kan direksinya yang day to day. Seperti diketahui, dalam tata kelola terkait pengurus perusahaan di dunia terdapat berbagai macam variasi sistem. Namun, yang paling banyak digunakan ada dua sistem, yakni one-tier board system dan two-tier board system. Dalam sistem pengelolaan pengurus, hampir semua perusahaan BUMN, termasuk PT Pertamina, telah menerapkan sistem two-tier board system, di mana sistem tersebut juga banyak digunakan oleh negara-negara Eropa daratan seperti Belanda, Prancis, dan Jerman. Di dalam two-tier board system sendiri, terdapat dua dewan yang terpisah. Satu dewan yang menempatkan kebijakan dan operasional perusahaan atau biasa disebut dengan management board. Satu dewan lagi melakukan fungsi monitoring dan pengawasan yang disebut dengan supervisory board. Yang pada dasarnya, Dewan Manajemen merupakan dewan eksekutif, sementara dewan pengawas ialah non-eksekutif direktur. Pemisah fungsi penetapan kebijakan dan pelaksanaan operasional dengan fungsi pengawasan dan monitoring tersebut dimaksudkan untuk menghindari benturan kepentingan yang diharapkan akan memberikan hasil yang lebih baik. Dalam hal ini, posisi jabatan Ahok masuk dalam kategori non-eksekutif direktur yang bertugas memberi pengawasan terhadap kebijakan direksi. Meski begitu, peneliti Alpha Research Database Indonesia, Ferdi Hasiman, berpendapat jika nama Ahok bisa menggetarkan para mafia. Menurutnya, posisi komisaris utama bagi Ahok penting untuk mencegah intervensi non-korporasi, intervensi politik, maupun intervensi mafia ke Pertamina. Sebab Ahoklah yang akan mengevaluasi dan mengawasi kerja direktur utama. Terus menurut saya kehadiran Pak Ahok di sana sangat penting. Ahok ini orang yang ditakuti banyak politisi. Kehadiran Pak Ahok di sana itu memberi kenyamanan kepada direktur untuk bisa bekerja secara profesional. Selama ini banyak sekali intervensi non-korporasi yang masuk ke dalam Pertamina. Intervensi partai politik dan segala macamnya, mafia dan segala macamnya. Ahok ini punya perangai untuk melawan itu. Ahok adalah the president man. Karena the president man, dia akan ditakuti oleh mafia, dia akan ditakuti oleh direksi,
Dan menurut saya pentingnya Pak Ahok dicuti. Seperti diketahui, PT Pertamina kerap kali bongkar pasang direktur utama bahkan sebelum masa jabatannya habis. Alasan digantinya para direktur utama pun bermacam-macam, dari kinerja buruk hingga tersandung kasus korupsi. Mengenai hal tersebut, Ahok bertujuan untuk membantu direktur utama serta jajarannya untuk menjadi yang pertama berhasil memimpin Pertamina. Tujuan saya adalah membantu Ibu Nike dan teman-temannya berhasil jadi dirut Pertamina dalam sejarah kita gitu. Itu tugas saya. Tes modul tentang Ahok mau dijadikan salah satu komut barangkali, bukan komut artinya direksi, yaitu komut. Ini media langsung kejar saya. Karena asumsi media dan teman-teman itu selama ini bahwa saya adalah orang yang selalu kontroversi dengan saudari Basuki Cahayapurnama. Padahal sejak tahun 2014 saya sangat membantu Ahok sebagai wakil gubernur ketika Pak Jokowi terpilih jadi presiden. Ada jurisprudensi di situ Pak. Ketika Gubernur Pojibowo ribut dengan Pak Priyanto. Kemudian Pak Priyanto mengundurkan diri. Karena permohonan mengundurkan diri, kami sesuai dengan undang-undang punya hak untuk menolak. Dan kemudian ada pilkada DKI dan terpilihlah Pak Jokowi dengan Pak Ahok. Kemudian pada 2014 Pak Jokowi terpilih jadi presiden. 20 Oktober 2019 Pak Jokowi dilantik menjadi presiden. Kemudian Pak Ahok harus menggantikan posisi Pak Jokowi menjadi gubernur. Saya apresiasi. Dan saya mendukung, saya katakan siapa orang, terutama secara internal barangkali, yang melarang Ahok menjadi gubernur. Saya katakan bahwa itu akan berhadapan dengan saya. Kenapa? Karena ini undang-undang. Ada, makanya saya katakan bahwa sama dengan analoginya bahwa kalau kita bicara tentang warga negara, kemudian saya ditanyakan tentang tes modul barangkali, ya jauh sebelumnya Ahok karena baru 2 hari ini saya dapat berita yang valid bahwa Ahok benar menjadi komut Pertamina. Tetapi sebelumnya saya ditanyakan, Pak Lulung bagaimana Ahok menjadi komut Pertamina? Saya bicara tentang kriteria. Saya tidak mendukung Ahok, tapi media, beberapa media menyampaikan artinya melesetkan lah kalau saya mendukung Basuki Cahayapurnama. Kenapa? Karena tidak ada komentar saya mendukung itu. Kenapa sih? Karena ini pasti terjadi kontroversi. Yang pertama saya katakan kriterianya bahwa dalam Undang-Undang Dasar yang Pak Karni, perubahan Undang-Undang Dasar 45 perubahan keempat di bab 10A tentang hak asasi manusia, di pasal 28D butir ketiga disampaikan bahwa setiap warga negara mempunyai hak sama dalam kepemerintahan. Saya katakan kalau ada lembaga yang punya kompetensi kemudian Ahok, saya tidak tahu lah ya apakah ini di fit and proper test seperti komut yang lain, tapi barusan saja saya dengar berbeda. Kalau komut Pertamina ini tidak perlu fit and proper test. Saya ini dengan Pak Ahok cukup lama, 5 tahun barangkali. Pak Ahok punya rekam jejak, ya. Makanya saya katakan teman-teman jangan tendensius. Hari ini faktanya kita bicara tentang Pak Basuki Cahayapurnama alias Ahok ini adalah bicara tentang kontroversi, ya. Dan kemudian temanya adalah bagaimana Pak Basuki Cahayapurnama bisa nggak membasmi mafia. Saya sama dengan sahabat saya, Pak Maman, saya tidak akan percaya. Kenapa? Karena saya bilang ini yang tendensius siapa sih? Gitu. Karena ini kontroversi, tidak bisa dipungkiri hari ini Pak Marwan, kemudian ada lagi masyarakat
di sana itu tentang kontroversi. Pak Hendro saja hari ini tidak secara tegas. Kalau dibilang ini ketika nama itu disampaikan bagaimana kepada Pak Jokowi, senyumkah, sumringahkah, atau goleng-golengkah? Saya bilang ini penguasa. Kalau saya bilang selera, hak saya. Karena kontroversi, ini selera. Kenapa selera? Saya udah khawatir kalau Ahok dijadikan komut ini pasti kontroversi. Bukan artinya saya menolak beliau dan tidak mendukung beliau. Ya. Tapi faktanya kenyataan ini, Pak Ahok punya skill nggak sih? Nggak punya skill tentang itu. Menjadi gubernur saja tahun 2014, 2015, 2016, 2017, dari 2014 nih. Semua LHP BPK itu WDP. Wajar dengan pengecualian. Terakhir malah disclaimer gitu. Nah ini juga menjadi catatan, tidak boleh tidak. Karena Ahok itu sekarang menjadi komut. Oke, kita sepakatlah hari ini meninggalkan semua persoalan hukum. Tetapi apakah kita tidak bisa mengevaluasi rekam jejak Ahok yang sama-sama barangkali secara bijak ini kita menjamin Ahok tidak buat gaduh lagi. Nah ini persoalannya. Karena kenapa coba Pak? Hari ini jadi komut. Besok dia bilang nih, maaf nih, DPR RI maling. Ini terjadi DPRD maling. Ibu yang menanyakan soal BPJS dikatakan ibu maling, catat nih namanya. Dan ini persoalan ini memang perlu dievaluasi. Kalau memang ini sudah ada kesepakatan pemerintah, yuk kita kawal. Kita kawal bukan dalam arti saya mendukung, tapi kita kawal. Karena tadi saja saya rapat dengan Kementerian SDM sama. Ada undang-undang nomor 4 2009, kemudian bicara tentang kekayaan alam kita yang dikelola oleh BUMN kita. Ini persoalan hilirnya tidak ada kesuksesan tentang pengelolaannya. Sampai kemudian pemerintah membuat lagi kepastian undang-undang ini di tahun 2017. Sekarang ancaman kerugian kita tentang minyak mentah, tentang nikel, tentang semua yang ada di Republik ini dikhawatirkan di tahun 2022 juga kita tidak berhasil. Nah oleh karenanya, apakah Pak Ahok punya clue terhadap persoalan? Paling tidak ada informasi lah, ini kan ada database-nya lah. Kalau dibilang ada mafia, pasti ada database tuh. Pasti ada pelakunya. Terus kenapa sekarang tidak terungkap? Ada pembiaran, itu jelas. Jadi tidak bisa kita tutupi. Tapi kalau flashback yang Pak Marwan katakan, saya orang yang tahu persis tentang persoalan Ahok yang boleh dievaluasi. Jangan kemudian hari ini dilepas begitu saja. Saya kurang setuju. Jadi jangan tendensius juga. Coba aja di aspirasi ini menjadi catatan kita. Yuk sama-sama kita untuk melakukan perbaikan, ya melakukan perbaikan gitu. Coba aja. Adalah orang yang kemudian hampir dikriminalisasi. Hampir Pak Bang Ngabalin tahulah, ya enggak. Kenapa sekarang Pak? Ini tidak kita bisa lupakan. Harus ada catatan sejarah. Karena ini menyangkut kerugian negara. Kalau saja sekarang misalkan bahasan anggaran 2014 itu Pak, itu terjadi persoalannya semua. Ada UPS di tahun 2014 perubahan. Ada tanah Cengkareng di tahun 2014 perubahan. Ada bukan rumah sakit Pak, ada tanah sebagian rumah sakit Yayasan Sumber Waras. Jadi bukan rumah sakit Pak. Nah, kenapa Pak Karni? Karena waktu itu sangat kontroversi. Pembahasan yang kita bahas bersama-sama gubernur itu dianulir. Kemudian gubernur menggunakan pembahasan dia sendiri gitu, artinya dengan eksekutif sendiri. Sehingga disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri. Ada yang dievaluasi untuk diperbaiki, Pak Ngabalin. Soal apa? Karena tanggal 4 Agustus 2014, tanggal 8 Agustus 2014, tanggal 10 2014, kemudian tanggal 13 Agustus 2014 terjadi paripurna
ya, ketok palu tentang kesepakatan perubahan anggaran dasar 2014. Nomenklatur yang ditandatangani kami para pimpinan dan Pak Jokowi saat itu adalah membeli rumah sakit khusus kanker dan jantung. Cuman kita nggak bisa temuin fakta hukumnya. Saya orang yang diperiksa di BPK itu sampai 9 kali. Saya orang yang diperiksa itu hampir 15 kali di Barreskrim. Cuman kenapa KPK kagak berani periksa saya? Karena saya adalah saksi kunci yang sekaligus teraniaya pada saat itu. Sepakatlah ya. Kita sepakat untuk memajukan migas kita, nikel, semua hasil bumi kita. Tapi ini menjadi catatan. Ada yang menjamin nggak nantinya nih? Ini harus dikawal. 13 Agustus ketok palu. Saya bersama-sama, maaf ya, pada waktu itu Pak Jokowi gubernur, saya pimpinan DPRD menandatangani MOU KUPPAS yang diantaranya membeli rumah sakit khusus kanker dan jantung. 13 Agustus kita ketok palu, tidak lama kemudian email kepada siapa? Kepada dari pemerintah daerah kepada dalam negeri. Ada orang-orang yang menginput salah, yang kemudian juga ada orang yang mengevaluasi juga benar gitu. Jadi soal lucu nih, UPS itu tidak dibahas di dalam anggaran perubahan, tapi bisa masuk di Bapeda oknum. Tetapi pada waktu ada email untuk membeli rumah sakit khusus kanker dan jantung, ya, membeli sebagian tanah sebagian rumah sakit Sumber Waras, ini yang menjadi masalah. Pembeliannya itu juga udah tutup, ya, udah tutup bank semuanya, terjadi tanggal 31 itu. Nah, ini juga menjadi catatan. Maksud saya begini, ada persoalan hukum nggak? BPK jelas. BPK bukan lembaga ad hoc. BPK adalah keinginan bangsa Indonesia kemudian dituangkan. Sangat penting bangsa dan negara membentuk namanya Badan Pemeriksa Keuangan. Di mana? Di Undang-Undang Dasar 45. Ada tokoh yang berani mengatakan BPK ngaco. Dan semua diam. Tidak ada yang membela itu gitu. Nah, saya yang membela Asari saat itu, Bang Asari. Saya katakan udahlah, karena Pak Ahok bilang saya akan lapor BPK ke penegak hukum. Saya katakan Bang Kardi mungkin tidak lupa barangkali ya. Kalau Ahok berani melaporkan ke penegak hukum tentang BPK, saya iris telinga saya. Nggak jadi. Akhirnya dia minta maaf dan segala terusnya. Nah itu setelah. Kalau saya begini, saya setuju tadi sama teman-teman. Persoalan hukumnya sudahlah. Tetapi jangan lupa itu bahwa LHP BPK, bahwa kemudian pemeriksaan evaluasi Kementerian Dalam Negeri itu adalah syarat undang-undang. Mengevaluasi anggaran belanja yang sudah diketuk. Kalau itu ada temuan, Menteri Dalam Negeri, BPK meminta kepada gubernur untuk mengevaluasi setingkat dengan saudara. Artinya mengevaluasi kepada kita, Pak, DPRD. Itu tidak dilakukan. Dan itu tidak dilakukan. Kemudian diusulkanlah temuan BPK, temuan audit LHP BPK tentang kerugian negara. Kalau Pak Asari bilang ini sudah sempurna gitu. Sudah sempurna ya. Makanya karena tidak ada perbaikan dan niat baik tadi, diajukanlah ke KPK, rusuh KPK hampir 2 bulan 3 bulan. Akhirnya dipanggil dan ternyata di ujungnya jam 1 malam, itu jam 00, dinyatakan memang ada kerugian negara, tetapi Basuki Cahayapurnama tidak ada niat jahat. Keren kan Pak? Keren. Nah itulah saya bilang, sudah teman-teman, jangan terlalu banyak kontroversi. Negara perlu kita.
Negara ini perlu kita kawal semua. Kita kawal semua supaya ini menjadi baik. Pak, ini ada yang gagal paham. Saya ngomong, bagaimana beratnya Pak Prabowo kemudian melakukan rekonsiliasi. Apa tudingan-tudingan Prabowo saat itu? Apa cacian? Tutup kuping. Yang penting bangsa ini bisa satu. Ini contoh kearifan seorang Prabowo, calon wakil presiden. Masih ada cebong, Pak. Bukan, masih ada cebong sama kampret yang masih kontroversi. Kok masih kontroversi terhadap apa? Satu deh Pak sekarang. Yang paling krusial itu adalah sekarang ini persoalan Habib Rizik pulang. Saya ikuti tanya, Bang Haji bagaimana tentang, saya katakan harus ada rekonsiliasi nasional. Bangsa ini jangan terpecah. Masa depan negara ini adalah di pundak kita semua. Oleh karena itu rekonsiliasi ini dimulai dari pemerintah. Jangan kemudian ada gagal paham. Kagak ada pemerintah rekonsiliasi dengan Habib Rizik. Bukan itu bro. Bukan itu. Ini tokoh juga yang ngomong. Maksud saya dimulai dengan pemerintah. Ayolah rekonsiliasi. Pak Prabowo sudah selesai. Haji Lulung sudah ke Lingdon. Ya nggak Bang? Sudah sahabat-sahabat kita. Sudah. Tidak ada lagi. Jangan kemudian kan saya bilang. Habib Rizik memang pemerintah harus rekonsiliasi, nggak ada urusannya sama pemerintah. Iya memang tidak ada urusannya dengan pemerintah. Kenapa kau bicara? Kan begitu. Kita butuh pemerintah menyerukan kepada bangsa ini. Ahok bagaimana? Ahok harus rekonsiliasi. Kesadaran saya sebagai anak bangsa jelas. Tidak ada lagi orang yang melarang setiap warga negara yang punya hak sama di dalam kepemerintahan. Ayo like video ini dan tekan tombol loncengnya untuk menunjukkan kalian suka dengan konten yang kau bagikan. Dan kalian ingin melihat konten seperti ini lebih banyak lagi. Terima kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe. Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Gantung si Ahok, gantung si